Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala najhi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita melanjutkan membaca dari kitab Syarah Manzumah Irsyadil Ikhwan fi Bayani Ahkami Syurbil Qahwati wad Dukhan yang ditulis oleh Syekh Kiai Ihsan Ibnu Muhammad Dahlan Al-Jamfaisi Al-Jawi atau Mbak Ihsan Jambes rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita sampai di qaul musannif rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasih jannatihi Allahumma amin. Muhammadin wal ali al-asfiya'i wa sahbihum nujumul ihtida'i ma qata'at syamsun nahari abraja wa tala'al badrul muniru fid duja wa ba'du fa'lam annani qara'tu risalatanil tuf ma ra'aitu wasmuha tadhkiratul ikhwani fi bayanil qahwati wad dukhani allafaha waladu abdillahi wa rahmatun wa ridwanun alaihi huwal alimul allamatu dahlanu dhu fitnatin baladuhu samaranu fakhtartu an unazzimaha litashula hifdhan ala muridiha wa udkhila. Baik. Maka di sini musannif rahimahullah taala beliau menyampaikan tentang kelanjutannya. Beliau mengatakan qala Muhammadin wal ali al asfiya'i wasahbihum nujumul ihtida'i. Beliau mengatakan qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa musalliyan wa musalliman aidan 'alal ali wa 'alal ali al asfiya'i. Beliau mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam kondisi bersalawat dan juga mengucap salam juga 'alal ali kepada keluarga Nabi al asfiya'i yang terpilih. Makanya beliau memaknai al-mukhtarin, yaitu orang yang terpilih. Wal muradu fi maqamid du'ai kama huna, dan murad atau maksud daripada keluarga Nabi di sini dalam maqam doa adalah atba'uhu fil iman, yaitu pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keimanan mutlaqan, secara mutlak. Walau usatan, meskipun mereka adalah orang-orang yang ahli maksiat. Wakila al-atqiya'u minhum, dan pendapat kedua adalah orang yang ahli takwa daripada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma fi maqami zakati, adapun dalam maqam zakat, ay maqamu hurmatiha, yaitu maqam keharaman zakat, ala ahli baiti, atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-Imam Malik, maka Imam Malik rahimahullah beliau menyampaikan pendapatnya, hum Banu Hashim, mereka adalah Banu Hashim. Wa qala al-Imam Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan Banu Hashim wal Muttalib, yaitu Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Maka di sini beliau menyampaikan bahwasanya ketika musannif di sini menyampaikan bahwasanya tentang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau juga bersalawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga yang dimaksud di sini, beliau mengatakan keluarga yang dimaksud di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, alun Nabi, kalau disebut dalam kondisi maqamud doa sebagai doa, maka yang dimaksud keluarga Nabi itu adalah seluruh pengikutnya. Ya, seluruh pengikutnya. Dan di sini ada khilaf, apakah seluruh pengikutnya secara mutlak ataukah orang-orang yang bertakwa saja. Ya. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, semua orang yang selama dia beriman, meskipun dia ahli maksiat. Pendapat kedua mengatakan yang bertakwa saja. Gitu. Jadi orang yang ahli maksiat maka tidak termasuk kepada alun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam maqam doa.
Adapun dalam makam zakat, ya, kemungkinan kedua dalam makam zakat. Makam zakat maksudnya adalah orang-orang yang haram untuk mendapatkan zakat. Ya, orang-orang yang haram untuk mendapatkan zakat. Maka di sini yang haram mendapatkan zakat, ya, mereka adalah sebagaimana Imam Malik mengatakan mereka adalah Banu Hashim. Ya, Imam Malik berpendapat orang yang haram mendapatkan zakat adalah Banu Hashim. Imam Syafi'i berpendapat orang yang haram mendapatkan zakat adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ya. Landasannya apa Imam Syafi'i sehingga menambahkan keluarga Muttalib karena Nabi SAW menyampaikan bahwasanya Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib itu adalah syai'un wahid, satu kesatuan itu. Karena Banul Muttalib mereka adalah satu-satunya dari keluarga Bani Hashim yang ikut membela Nabi SAW ketika diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa ala as-sahbi dan juga kepada para sahabat. Ya. Maka di sini setelah bersolat kepada Nabi, beliau bersolat kepada para keluarga Nabi dan beliau bersolat kepada para sahabat. Ya. As-sahbi beliau mengatakan ismu jam'in. Sahbun itu adalah isim jamak. Di sahib untuk kalimat sahib. Jadi sahib, ya, sahib jamaknya adalah sahab. Ya. Bimakna sahabiyin, yang maknanya adalah sahabi. Inda Sibawayh, dan ini menurut Imam Sibawayh. Wa indal ahfash huwa jam'un lahu. Ya. Sedangkan menurut Imam Ahfash dia adalah jamaknya. Ya, jadi perlu kita bedakan di sini antara isim jamak dan juga jamak. Ya. Isim jamak dan juga jamak. Ya. Adapun isim jamak, ya, maka isim jamak ini dia bukan jamak. Ya, dia bukan jamak, tapi dia isim yang bentuknya mufrad tapi bermakna jamak. Kalau jamak itu adalah isim yang jumlahnya banyak. Isim yang jumlahnya banyak. Makanya dijamak. Misalkan seperti isim jamak itu contohnya seperti misalkan sugar misalkan, ya, gula. Maka gula ini terdiri dari beberapa satuan, ya, sehingga menjadi satu bungkus gula. Ya. Nah, ketika katakan sugar, maka dia terkumpul di dalamnya banyak daripada butiran-butiran gula. Ya. Dia isimnya bentuknya mufrad, tapi dia mengumpulkan beberapa bagian dari bagian-bagiannya. Tapi kalau jamak, maka dia memang banyak hal atau isim yang menunjukkan kalimat yang banyak daripada kalimat tersebut. Ya, dan ada khilaf. Kalau Imam Sibawayh beliau berpendapat sahbi ini adalah isim jamak, bukan jamak. Sedangkan Al-Fash berpendapat dia adalah jamak. Baik. Dan beliau di sini Mbak Isan Jambes beliau menguatkan pendapatnya Sibawayh dan beliau mengatakan warudda anna fa'ilan la yujma'u ala fa'lin. Dan dibantah pendapatnya Al-Fash ini, kata beliau, bahwasanya kata yang dengan wazan fa'ilun itu tidak bisa dibuat jamak dengan wazan fa'lun. Ya, fa'ilun jamaknya bukan fa'lun gitu. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan alimun almun. Ya. Tidak bisa, ya, tidak bisa dijamakkan. Ya. Wahwa dan selesai beliau membahas tentang sisi bahasa. Sekarang beliau membahas tentang sisi siapakah sahabi atau sahabatnya Nabi. Beliau mengatakan huwa man ijtama'a bihi, siapa yang berkumpul dengan Nabi SAW mukminan dalam kondisi beriman, wa mata ala imanihi, dan meninggal di atas keimanan kepada Nabi SAW. Ya, dan ini sebagaimana juga disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah Tajuddin As-Subki rahimahullah ta'ala dalam Jamul Jawami. Bahwasanya sahabat Nabi adalah orang yang pernah berkumpul bersama Nabi meskipun tidak pernah melihatnya, seperti Ibnu Maktum. Beliau orang buta, tidak pernah melihat Nabi. Tapi beliau termasuk sahabat karena yang dianggap dalam suhbah itu adalah berkumpulnya, tidak harus melihat. Tidak harus melihat.
dan dia beriman dan meninggal di atas keimanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Ini adalah sahabat. Wa atfuhum 'alal ali min atfil khasi 'alal 'am. Dan mengatofkan atau menggandaikan kalimat sahabat kepada kalimat keluarga al termasuk jenis atof khusus kepada sesuatu yang sifatnya umum. Ya, jadi disebutkan tadi bahwasanya musannif di sini beliau bersolawat pertama kepada Nabi Muhammad, kemudian kepada keluarganya Nabi, kemudian kepada sahabat. Dan tadi kita sebutkan bahwasanya keluarga Nabi kalau dia makomnya makom doa adalah seluruh pengikutnya Nabi. Maka di sini sahabat juga masuk pengikutnya Nabi. Ya, maka mengatofkan atau menyebutkan kata sahabat setelah kata keluarga, kata al, maka ini penyebutan mengatofkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Karena alun Nabi itu lebih umum daripada sahabatnya Nabi. Makanya di sini beliau mengatakan haitsu urida bil ali mutlaqan, di mana dimaksudkan keluarga Nabi di sini secara mutlak al atba'u, para pengikut Nabi walau musawatan, meskipun orang yang ahli maksiat, au atqiyaul ummati, ataupun orang-orang yang bertakwa dari umat ini. Kemudian beliau mengatakan mensifati para sahabat wa hum nujumul ihtidai, dan mereka yaitu para sahabat adalah bintang petunjuk. Maksudnya adalah kan nujumi fil ihtidai, seperti bintang dalam memberikan petunjuk. Qala alaihi salatu wassalam, dan dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum fabi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Ya, para sahabatku adalah seperti bintang-bintang, maka dengan siapapun dari mereka kalian mengikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Talkhis Al-Habir, ya. At-Talkhis Al-Habir, ya, dan juga disebutkan oleh Ibnu Alan dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Dan Ibnu Alan mengatakan, ya, ketika menyebutkan hadis ini, ya, bahwasanya hadis ini itu adalah hadis yang dhaif. Hadis ini kata Ibnu Alan Asy-Syafi'i dalam Syarah Riyadhus Shalihin, hadis ini hadis yang dhaif. Ya. Akan tetapi tidak masalah disebutkan karena dia masuk dalam fadilah amal. Karena dia masuk dalam fadilah amal. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala ma qata'at syamsun nahari abraja, ya. Ma selama qata'at memutus syamsun nahari, matahari di siang hari, muddata qat'i syamsin nahari. Ma di sini adalah muddah, gitu ya. Takdirnya muddah, yaitu sepanjang memutusnya cahaya matahari di siang hari. Fama, maka ma di sini ma qata'at masdariyatun dzarfiyah. Dia sifatnya ma masdariyah dzarfiyah. Dia ma yang masdar dan juga dzaraf. Dzaraf menunjukkan waktu, yaitu muddah tadi. Abroja jam'u burjin. Abroja jamak daripada burj. Ya. Wahwa, dan dia adalah wa in kana jam'u qillatin. Meskipun dia adalah jamak qillah. Ya. Lakin al-muradu minhu al-kathrah. Tapi maksudnya darinya adalah banyak. Li'annaha itsna asyara, karena dia jumlahnya ada 12. Ala kulli hal, ya, seperti yang kita ketahui dalam nahwu, ada jam'u qillah, ada jam'ul kathrah. Ya, ada jam'ul qillah, ada jam' al-kathrah. Ya. Ada, maksudnya apa? Jamak itu kan ada beberapa urutan, ya. Ada yang jamak, dia itu jamak, tapi dia itu bentuk yang paling bawah daripada jamak. Ya. Dan itu disebut dengan jamak qillah, ya, jam'u qillah. Ada yang jamaknya adalah jamak kathrah, ya. Yang mana itu menunjukkan sangat-sangat banyak sekali jumlahnya. Ya, biasanya kalau nanti berefeknya adalah kepada siwah muntahal jumu. Ya. Baik. Dan beliau mengatakan li'annaha isna asyara. Karena abroja ini jumlahnya ada 12. Bintang, gugusan bintang ada 12. Beliau menyampaikan di sini. Alhamlu wathawru wal jauza'u wasaratanu wal asadu wasunbulatu.
wal mizan wal aqrab wal qus wal qaus, ya, wal jadi wad dal. Ya, beliau menyampaikan bahwasanya bintang ini ada 12. Ada yang apa namanya al-haml, ya, bintang haml, ada yang saur, rasi bintang apa namanya bau atau sapi jantan, ada yang jauza, ada yang sarapan kepiting, ada yang singa, ada yang padi, ada yang timbangan, ada yang apa namanya akrab, apa namanya kalajengking, ada yang busur panah, ya, ada yang kambing, ada yang apa namanya andal, yaitu timba atau wadah. Kama yu'lamu bil wuqufi ala kutubil abraj, sebagaimana ya diketahui hal tersebut ketika melihat dalam buku-buku perbintangan, ya. Jadi beliau masya Allah ya, luasnya mutalaah beliau, ya. Kita lihat tadi dari sisi bahasa, ya, beliau sampai menukil dari si bawah, yang menukil dari Ahfash, ya, dari sisi ilmu perbintangan beliau juga masuk juga gitu. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wa tala'al badrul munir wa tala'al badru, ya. Wa tala'ah, dan muncul al badru rembulan, muddata tulu'il badri, selama munculnya rembulan. Wal gharadu min dzalika, dan maksud daripada kalimat ini at-ta'mimu, memberikan dampak keumuman, fi jamil awqati, di seluruh waktu, ala tariqil kinayati, dalam bentuk kinayah, ya, atau dalam bentuk kiasan, kama huwa adatul arabi, sebagaimana dia adalah kebiasaan orang Arab. Jadi beliau mengatakan tadi, ya, bersolawat kepada siapa, Muhammadin wal alil asfiyai wa sahbihum nujumul itidai. Kemudian beliau menyampaikan salawat ini berlangsung maqata asyamsun nahari abroja wa tala al badrul muniru fid duja, yaitu salawat ini akan selalu senantiasa terhaturkan sepanjang matahari itu menghilangkan gugusan bintang, karena kalau matahari muncul gugusan bintang nggak terlihat, dan selama munculnya rembulan di malam hari. Jadi ini adalah kiasan, dan orang Arab biasa membuat hal semacam itu. Ya. Al-muniru, yang bercahaya, sifatun lazimatun. Dia adalah sifat yang lazimah, yang senantiasa menyertai al-badr. Id, di mana al-badru la yakunu illa munira. Rembulan itu tidak mungkin kecuali akan bercahaya. Li'annal munkhasaf au li'annal munkhasif la yusamma badran. Karena rembulan yang terjadi gerhana padanya tidak disebut badr. Jadi kalau dia disebut badr, itu berarti pasti ada cahayanya, ya. Kalau rembulan kok tidak ada cahayanya, maka dia tidak disebut al-badr. Al-badr sendiri itu adalah rembulan ketika di ayamil bid, atau ketika di tanggal 15 atau tanggal 13, 14, 15, itu badr. Dan sifat yang harus ada adalah dia harus bercahaya. Karena kalau kata badr ini nggak ada cahayanya, dia nggak boleh disebut badr. Fit duja, ya, di dalam ad-duja. Duja itu apa? Jam'u dujiyah. Jam'u dujiyatin. Dia adalah jamak dari dujiyah bi dhammid dal, dengan mendhamahkan dalnya, wa bisukunil jim, dan dengan mensukunkan jimnya, dujiyah. Bacanya gitu. Wahya, dan ad-duja atau dujiyah itu adalah ad-dhulmah. Ad-dhulmatu, kegelapan. Kama fil qamus, bagaimana dalam al-qamus. Baik, wa ba'du, dan setelah itu, ai ba'dama dzukira minal basmalati wal hamdalati, ya, setelah apa yang disebutkan daripada basmalah dan hamdalah, wassalah wassalati wassalami, dan juga setelah menyebut salawat dan menyebut salam, ala man dzukira, atas orang yang sudah disebutkan, fa aqulu laka, maka aku katakan kepadamu, i'lam, ketahuilah. I'rif, maksudnya i'lam adalah i'rif, ya, ketahuilah, wa tayaqqan, dan yakinlah, annani qara'tu, sesungguhnya aku sudah membaca. Apa yang beliau baca? Risalatan, sebuah risalah. Ai waraqatan, yaitu sebuah atau lembaran, saghiratal hajmi, ya, yang kecil bentuknya, katsiratal ilmi, yang banyak ilmunya. Kemudian beliau mengatakan kalau di alam ini, ya, kalau di kitab saya yang dikasih dhabt di sini,
Di situ dia adalah fi'il amr. Makanya di sini dibacanya risalatan ultuf. Risalatan ultuf. Tapi yang saya lihat di sini wallahu alam, dia lebih tepat kalau dibuat isim dalam sighah tafdhil. Jadi bukan risalatan ultuf maro'a itu, tapi risalatan al-tofu atau risalatan al-tofa maro'a itu. Sebuah risalah yang paling lembut dari apa yang pernah saya baca itu. Itu sepertinya lebih cocok gitu ya. Wallahu taala alam. Ya. Maka di sini kita baca al-tof ya. Dalam bentuk sebagai isim tafdhil, bukan fi'il amr. Tapi di kitab yang saya punyai ini di dhabat dikasih harokat ultuf ya. Wallahu alam. Jadi beliau mengatakan, aku pernah membaca sebuah risalah yang kecil, risalah yang tipis gitu maksudnya. Tapi ilmunya luar biasa banyak. Dan beliau mengatakan al-tofa mara'aitu. Suatu yang paling lembut yang pernah aku baca gitu ya. Sesuatu yang paling lembut yang pernah aku baca. Fi bayani ma nahnu fihi. Dalam menjelaskan apa yang kita berada di dalamnya. Minad dukhani wa nahwihi, daripada hukum rokok dan yang semisalnya. Jadi beliau ini pernah membaca satu kitab dan kitabnya menjelaskan tentang masalah rokok dan semisalnya. Dan kata beliau ini termasuk kitab yang cukup bagus ya yang pernah beliau baca dalam hal ini. Wasmuha, dan beliau mengatakan, dan nama risalah tersebut wasmuha, dan namanya adalah ismu risalah tadzkiratil ikhwani fi bayanil qahwati wa dukhani. Judul kitab yang pernah beliau baca yang dibaca oleh Mbak Ihsan Jambas adalah Tadzkiratul Ikhwan fi Bayanil Qahwati wa Dukhan. Ya. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya di sini beliau ini terpengaruh oleh gurunya. Jadi beliau sampai nulis Manzumah Irsyadul Ikhwan itu karena beliau sangat-sangat terpengaruh terhadap gurunya. Siapa gurunya? Yaitu apa namanya? Ya. Ya, gurunya adalah Syekh Ahmad Dahlan, ya, Syekh Ahmad Dahlan. Ya, Ahmad Dahlan Ibn Abdullah Ibn Abdul Manan At-Tirmasi, di mana beliau adalah saudaranya Syekh Mahfud Termas. Ya, makanya beliau mengatakan allafaha waladu Abdillah, yang menulisnya adalah putra dari Abdullah, ya, Abdullah bin Abdul Manan At-Tirmasi Al-Bajitani, wa rahmatun wa ridwanun alaihi, ya, dan semoga rahmat dan juga ridwan Allah tercurah kepadanya. Wal alimul allamatu, dia adalah alim allamah, Syekh Ahmad Dahlan, namanya adalah Ahmad Dahlan. Ya. Dan itu adalah guru beliau, ya, di mana Syekh Ahmad Dahlan seperti yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang pertama, bahwasanya Syekh Ahmad Dahlan ini memiliki 2 risalah dalam masalah ini, tentang masalah rokok ataupun qahwah atau kopi. Risalah yang pertama yaitu Tadzkiratul Ikhwan fi Bayanil Qahwati wa Dukhan, itu membahas kopi dan rokok. Dan risalah yang kedua itu adalah kitab Nuzhatul Afham fi ma ya'tari Dukhan minal ahkam. Dan kitab yang kedua ini sudah dicetak, ya, cetakan yang paling baru dicetak Maktabatul Musi. Adapun yang Tadzkiratul Ikhwan fi Bayanil Qahwati wa Dukhan itu wallahu alam apakah sudah ada yang nyetak atau belum. Kemudian beliau mengatakan, waladhu fitnatin, fitnah pakai pak ya. Yang mana beliau mensifati gurunya Syekh Ahmad Dahlan ini adalah orang yang memiliki kecerdasan, fitnah, kecerdasan. Baladuhu Samarani, negerinya adalah Semarang. Karena kita tahu beliau adalah mantunya Syekh Soleh Darat, dan beliau sebagai ganti dari pengasuh pondoknya Syekh Soleh Darat ketika Syekh Soleh Darat meninggal. Ya. Dan beliau pindah, aslinya Pacitan, Termas Pacitan, kemudian beliau pindah ke Semarang. Makanya beliau mengatakan baladuhu Samaron, negerinya atau kampungnya adalah Semarang. Min jazirati Jawa, dari Pulau Jawa, wa huwa janubi, dan dia adalah daerah-daerah
apa namanya, daerah-daerah janub, yaitu daerah selatan ya. Wa ba'dahu wa bu'duhu afwan wa bu'duhu an khattil istiwa, dan jauhnya dari garis istiwa biqadri sittati turjin wa sittatun aw wa sittatin wa khamsina daqiqah. Ya, jaraknya dari garis istiwa adalah sekitar 6 derajat dan 56 daqiqah. Ya, ini dalam ilmu ilmu falak ya, ilmu falak gitu ya. Masya Allah, beliau memiliki kedalaman yang luar biasa sekali dalam masalah ilmu-ilmu. Ya. Wa ba'dahu an sahilil bahril gharbi wa bu'duhu an sahilil bahril gharbi, dan jauhnya atau jaraknya dari pantai sebelah barat biqadri mi'ah wa sab'a wa thalathin darajah wa sitta wa thalathin daqiqah. Jauhnya adalah 137 derajat dan 36 menit atau 36 daqiqah. Kada harrarahu fi Raudhatil Bahiyah. Demikianlah yang ditulis dalam Ar-Raudhah Al-Bahiyah. Ar-Raudhah Al-Bahiyah ini salah satu kitab falak yang Allah Ta'ala alam, kita coba cari manuskripnya, masih belum ketemu gitu ya. Kitab falak yang menjelaskan ilmu falak. Faktartu an unadzimaha. Kemudian beliau mengatakan, maka aku menginginkan atau memilih untuk menazamnya. Wa ulakhisaha, dan aku meringkasnya. Jadi kitab ini, Tadhkiratul Ikhwan, apa namanya? Manzumah Irsyadul Ikhwan ini adalah beliau ambil dari kitab gurunya, yaitu Risalah Tadhkiratul Ikhwan. Litas hula, supaya apa? Supaya mudah. Wal alifu lil itlaqi bil qafiyah, dan alif itu adalah alif itlaq dalam qafiyah, yaitu tambahan saja. Falaisat litathniyati kama taqaddama, dan dia bukan alif tathniyah sebagaimana yang sudah berlalu. Ya, sudah kita sampaikan di pertemuan pertama bahwasanya litas hula di sini lamnya itu alifnya, ada alifnya di belakang lam, itu bukan untuk menunjukkan dua, tapi itu adalah untuk pelengkap daripada qafiyahnya. Hifdhan ala muridiha, ya. Litas hula hifdhan, litas hula. Ya, jadi hifdhan ini tamyiznya ya. Apa nih hifdhan? Apali gitu ya. Ala muridiha, bagi orang yang menginginkan risalah tersebut. Ya. Kemudian wa udkhila, dan dimasukkan bil bina ilil maf'ul, dengan untuk apa namanya? Bina al-maf'ul maksudnya adalah dengan siwa majhul, udkhila. Fi dhimniha, di dalamnya. Ya. Dan dimasukkan di dalamnya. Baik. La yakhfa anna kalamin nadhim fi uyubil qafiyati 'inda al-'arudiyyin. Tidak tersembunyi bahwanya di dalam ucapan daripada orang yang menazam ini, yaitu Mbah Ihsan sampai sendiri, beliau mengatakan bahwanya dalam kalamnya nazim di sini itu masuk dalam kategori ada sisi aib kalau dalam ilmu qafiyah, di sisi ahli arud, di sisi ahli syair. Apa namanya? Aibnya yaitu at-tadmin, ya. Itu at-tadmin, at-tadmina. At-tadmin itu apa? Wahwa kama fi Fathul Jalil, sebagaimana dalam kitab Fathul Jalil. Ya, Fathul Jalil itu adalah Fathul Jalil Kafi fil Arud wal Qawafi, yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Ibn Ali Kudus, ya. Syekh Abdul Hamid Ibn Ali Kudus. Jadi beliau aslinya dari Kudus, tapi beliau mengajar di Haram. Beliau punya kitab Arud, ya. Namanya kitab Fathul Jalil Kafi. Wa syarhal Khazrajiyah. Kitab ini Jazrajiyah, salah ya, harusnya Khazrajiyah. Ta'liqu qafiyatil baitil awal bi sadril baitil ladzi ba'dahu bi an yaftaqira ilaihi fil ifadati kama huna. Ya. Bahwasanya tadmin itu dalam ilmu arud, dia adalah menggantungkan qafiyah di bait pertama, ya, menggantungkan qafiyah di bait pertama dengan awalan dari bait setelahnya. Bi an yaftaqira ilaihi fil ifadah kama huna, di mana bait yang setelahnya atau bait yang pertama itu membutuhkan penjelasan dengan bait yang pertama membutuhkan penjelasan dengan bait berikutnya. Ya.
Dan ini kata beliau dalam ilmu arud itu adalah sebuah aib, ya. Kenapa kok dalam baitnya beliau ini ada apa namanya, ada aib? Fa inna qaulahu, karena ucapan nazim, ucapan saya sendiri gitu maksudnya. Fi dhimniha sumya tadminan. Ini dinamakan tadmin. Lianna syair dhammana al-bait tsani ma'na al-awwal. Karena penyair itu ya apa namanya, menjelaskan ya atau mengumpulkan pada bait yang kedua makna bait yang pertama. Li'annahu la yatimmu illa bisani. Karena bait yang pertama tidak mungkin lengkap difahami kecuali dengan hadirnya bait kedua. Dan beliau mengatakan lakin hadza jaizun fi ghairil madaihi syar'iyyati wa ghairiha. Tapi hal ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan meskipun aib, dia diperbolehkan. Ya. Selama bukan dalam syair-syair yang sifatnya adalah apa namanya, pujian, memuji orang misalkan. Jadi kalau kita lihat kepada syairnya, fakhtartu an unadzimaha litashula hifdhan ala muridiha wa udkhila fi dhimniha. Maka di sini kata wa udkhila itu baris pertama. Fi dhimniha di baris kedua. Maka kata beliau ini namanya tadmin. Di mana bait pertama itu tidak akan difahami secara sempurna kecuali dengan datangnya bait kedua. Maka kata beliau, ini termasuk aib dalam ilmu arud. Aib dalam ilmu arud. Karena harusnya orang itu selesai ketika membaca satu bait dia memahami maksudnya. Tapi di sini wa udkhila sudah selesai. Apa wa udkhila apa? Fi dhimniha. Fi dhimna bait kedua. Baik, ala kulli hal di sini beliau menjelaskan tentang arud. Di sini bisa kita lihat keluasan dari ilmu dari Mbah Ihsan sampai sini. Mulai dari ilmu arudnya, ilmu falaknya, ilmu bahasanya, ya lughahnya, ya dan seterusnya. Luar biasa. Wa amma nadmu anwa'il ulumil katsirati khususan. Adapun untuk nazam, ilmu-ilmu yang banyak ya, secara khusus. Ya. Ahlul arajizi fil fununi syi'riyati, ya. Yang sifatnya yang biasanya mereka menazamkan dengan bahar rajiz, ya, salah satu rumus dalam membuat syair, dalam jenis-jenis syair, fayajuzu lahum hadza tadmin, maka diperbolehkan tadmin semacam ini. Ka'amsalihi, seperti yang misalnya bila raibin tanpa ada keraguan, wa ma firtikabihi min aibin, dan apa yang terjadi pada nazam ini dari aib, maka ini tidak masalah. Lianna man nazama fi ilmin minal ulum, karena siapa yang membuat nazam dari sebuah ilmu, dari cabang-cabang ilmu, innama qasada, karena sesungguhnya maksudnya dia membuat nazam ilmu itu hasral alfadhi, untuk membatasi lafaz atau membatasi pengucapan, wa dhabtal ma'ani, dan menyiapkan makna-makna atau pemahaman yang ingin disampaikan kepada pembaca. Hadza ghairu tadmin alladhi dzakarahu al-bayyaniyun. Dan ini tadmin ini yang dimaksud di sini bukanlah tadmin yang disebutkan oleh ulama ahli bayan. Fa innahu na'un min anwa'il badi', dan dia adalah satu jenis dari jenis-jenis ilmu badi'. Fa innahu mustahsanun jiddan, dan itu sangat bagus kalau dalam ilmu bayan. Wa huwa an yadman asy-sya'iru syai'an min syi'ril ghairi ma'at tanbihi ala annahu minal ghair. Tadmin kalau dalam ilmu bayan itu adalah dia memasukkan, seorang penyair memasukkan syair orang lain dengan memberikan informasi syair itu bukan dari dia tapi dari orang lain. Ya, illam yakun dzalika masyhuran indal bulagha, meskipun hal tersebut tidaklah masyhur di sisi ahli balaghah gitu. Li'anna la yutawahhamu bisariqah. Li'an la yutawahhama bisariqah, supaya tidak dituduh pencurian, ya, pencurian syair gitu ya. Wa illa fala hajata ilaihi kama huwa mabsutun fi mahallihi. Dan jika apa namanya? Tidak sampai dituduh, ya. Dalam artian kalau misalkan syair orang lain tadi disebutkan tanpa menyebutkan sumber aslinya, dan syair itu cukup masyhur, meskipun kita tidak sebutkan orang akan tahu itu syairnya siapa,
Maka fala hajata ilaihi, tidak perlu dijelaskan bahwasanya itu adalah nukilan. Kama huwa mabsutun fi mahallihi, sebagaimana itu akan dijelaskan panjang lebar dalam tempat yang khusus, yaitu dalam ilmu bayan. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala masa ilmu fidah, ya. Wa udkhila, ini lanjutannya, wa udkhila fi dhimniha masail mufidah akhadtuha min kutubin mu'tamadah. Beliau mengatakan fakhtartu an unadhimaha litashula, maka aku memilih risalahnya Syekh Ahmad Dahlan Samarani ini untuk menazamkan supaya mudah. Apa mudah? Hifdzan, untuk menghafalnya. Ala murid, bagi orang yang menginginkan untuk memahami masalah dalam kitab Tadhkirul Ikhwan. Wa udkhila fi dhimniha masailu mufidah akhadtuha min kutubin mu'tamadah, dan juga dimasukkan di dalam risalah ini, ya, maksudnya dalam risalah yang akan saya tulis ini atau dalam nazam yang akan saya tulis, ya, dari risalah tadi, masalah-masalah yang mufidah, yang bermanfaat. Yang aku mengambilnya, kata Syekh Mbah Ihsan Campes, aku mengambilnya dari kutub-kutub atau dari kitab-kitab yang mu'tamadah sebagai rujukan dalam fikih. Ja'altuhu fi rajzin mufidin au ja'altuhu fi rajzin mufidi mujanibal hashwi biqadril juhdi. Yang aku menjadikannya, ya, membuat nazam ini dengan menjadikan dia itu bahar rajaz, ya, fi rajazin yaitu bahar rajaz, ya, salah satu jenis syair. Mufidi, yang memberikan faedah. Mujanibal hashwi, yang menjauhi al hashu, ya. Al hashu itu adalah nanti kita dijelaskan oleh musannif biqadril juhdi, sesuai dengan kemampuan, ya, atau sesuai dengan kemampuan. Wa waznuhu musta'filun sittan kama fi dairatil mushtabihi ilma, ya. Dan wazannya adalah mustafilun. Itu wazan arud, ya, wazan syair. Wazannya adalah mustafilun sittan. Ada 6, sebagaimana fi dairatil mushtabahi ilman, ya. Dalam kolom mustabah, kolom dalam ilmu arud, ya. Baik. Maka beliau di sini menjelaskan syairnya. Beliau mengatakan qala masail. Naibu fa'ilin, dia adalah naibul fa'il. Ya, naibu fa'ili qaulihi wa udkhila, dia adalah naibul fa'il dari kalimat beliau udkhila. Mufidatin atau mufidatun, mufidah ka usuliddin wa ghairihi, seperti usul-usul agama dan juga yang semisalnya. Akhadtuha min kutubin mu'tamadah, aku mengambilnya dari kitab-kitab yang mu'tamad. Ja'altuhu, yang aku jadikan an-nazma, yaitu nazam, fi rajzin mufidin, dalam bahar rajz, wa huwa naun min asy-syi'r, adalah jenis daripada syair. Wa ajza'uhu mustaf'ilun sitta marratin, dan bagiannya adalah kata mustaf'ilun 6 kali, kama fi dairatil mustabahi, sebagaimana dalam dairatil mustabah, itu adalah sebuah rumus dalam arud, munfakkan an awaliha, terpisah dari awalnya. Wa huwal watadul majmu', ya, dan dia adalah al-wad al-majmu' alladzi budi'a bihi al-hazju mubtada'un min sababi mafa'il, ya. Nah, ini penjelasan ilmu arud, gitu, ya. Yang mana dimulai dengan kata mafa'il, kama la yakhfa 'ala man lahu adna maskanatin, sebagaimana hal tersebut tidaklah tersembunyi dari orang yang memiliki bagian yang sedikit min ilmil arud, daripada ilmu arud. Ya, karena Al-Fakir sendiri juga nggak pernah belajar ilmu arud, jadi ya belum terlalu memahami, ya, tentang istilah-istilah dalam ilmu arud. Wa fi qaulihi, dan dalam ucapan beliau rajazin mufid, targhibun fi ta'atihi min jihati kaunihi nadban, ya, sebagai bentuk sebagai bentuk dorongan, ya, supaya untuk membacanya, ya, daripada sisi nazam tersebut. Li'anna nazma a'dzabu wa ahla minan nasr, karena kalau bentuk nazam itu lebih a'dzab, lebih segar dan juga lebih manis daripada nasr. Karena kita punya nazam, kita punya nasr. Kalau nasr itu kalimat biasa. Kalau nazam itu ada qafiyahnya. Dan nazam itu lebih mempengaruhi hati, ya.
karena enak dibacanya kan gitu. Wa min jihati kaunihi min bahri rajaz, dan dari sisi nazam ini dibuat dengan bentuk bahr rajaz li'annahu ashal min ghairihi, karena dia lebih mudah daripada yang selainnya. Minal buhuri kama afadahu ba'duhum, daripada bahar-bahar yang lainnya sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ahli arud. Mujanibal hashwi, menjauhi al-hashu. Al-hashu wa huwa ma'ada sadri wal arudi wal darb. Al-hashu itu adalah suatu yang selain as-sadr dan arud dan juga darb. Ini semuanya istilah-istilah dalam ilmu arud. Biqadril juhdi, sesuai dengan sesuai dengan kemampuan saya. Ala qadri taqatihi, itu sesuai dengan kemampuan nazim. Waznuhu mustafilun sitan, dan wazannya adalah mustafilun sitan. Wa huwa mabniun ala kamil rajzi la ala masturihi, dan dia terbangun di atas bentuk sempurna dari bahar rajz, bukan dari garisnya. Ya. Wa illa fayakunul baitu ala mustafilun salasan. Ya, dan jika tidak, maka bait ini sebenarnya tersusun dari mustafilun salasan. Wa ala kullin la yusamma mithlu hadhil manzumati qasidah, dan atas semua bentuk tersebut nazam ini tidak disebut dengan qasidah, li'annahum la yaltamizuna bina'a qawafiha ala harfin wahidin, karena kalau qasidah itu tidak melazimkan dengan penutupan satu huruf gitu ya. Wala ala harakatin wahidah, ataupun harakat yang satu. Walau ja'ala al-jumu'a qasidatan lazima wujudul al-akfa wal aqwa ya. Al-akfa wal aqwa wal ahraf fil qasidatil wahidah. Kalau seandainya kumpulan itu disebut dengan qasidah, maka harus ada akfa, ada aqwa, ada ahraf ya, fil qasidatil wahidah, dalam satu qasidah. Wa tilka uyubun yajibu ijtinabuha wa hum la ya'duna dzalika fil arajizi aiban. Dan ini adalah aib-aib yang harus dijauhi kalau dalam qasidah. Sedangkan ahli syair itu tidak menganggap ini sebagai aib kalau dalam bahr rajz. Wala najidu lidzalika nakiran minal ulama, dan kita tidak mendapati hal tersebut pengingkaran daripada ulama ahli bahasa atau ahli syair. Kada fid damamini alal khazrajiyah, demikian dalam syarah damamini alal khazrajiyah, sebuah ilmu arud yang ditulis oleh al-Imam Badruddin Muhammad bin Bakar ad-Damamini ya, al-Khazraj al-Makhzumi, yang beliau wafat tahun 827 Hijriah. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala sammaituha bi irsyadil ikhwani li bayanil qahwati wa dukhani fas'alul karima an yaj'alahu liwajhihi wa karaman wa yaqbaluhu likay yakuna nafi'an lil mu'tani bihi wa mujiban li an yuthiban bihi wa mujiban li an yuthibani. Beliau mengatakan sammaituha fi dairatil mustabahi ilman ya, sebelum itu ya, fi dairatil mustawi ilman huwa ma qararnahu anifan ya, sudah kita sebutkan penjelasannya. Kemudian beliau mulai menjelaskan tentang penamaan kitab ini ya, dan beliau menutup muqaddimahnya. Beliau mengatakan samaituhu bi irsyadil ikhwan li bayanil qahwati wa dukhan. Aku menamai nazam ini dengan, atau risalah ini dengan nazam ini dengan nama irsyadul ikhwan li bayanil qahwati wa dukhan. Itu nama nazamnya. Jadi beliau berikan nama sendiri. Kemudian beliau menutup dengan doa Allah, aku meminta kepada Allah al-karima yang mulia, an yaj'ala, untuk menjadikan nazam ini khalisan ya, ikhlas liwajhi ta'ala, mengharap wajah Allah taala, li gharadin minal aghradil fasidah ya, bebas daripada keinginan-keinginan yang rusak. Wa karaman wa as'aluhu ta'ala ya, min karamihi, dan maksudnya karaman di sini aku meminta kepada Allah daripada kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, an yakbalahu, supaya Allah menerimanya nazam ini, likai yakuna, supaya
ada hadzal nadmu, nazam ini nafi'an bermanfaat lil mu'tani bihi bagi orang yang mempelajarinya, wa yakuna dan nazam itu ada mujiban ya, apa namanya, ya, mengijabahi wa yakuna Allah gitu ya maksudnya. Dan saya berharap Allah Subhanahu wa taala mujiban, ya, mengijabahi li an yuthibani, untuk memberikanku balasan. Allah taala bi fadlihi, itu Allah taala dengan keutamaannya, wa judihi, dan juga kemurahannya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah atas segala macam sesuatu adalah Maha Kuasa, wa bil ijabati jadirun, dan terhadap mengijabahi setiap permintaan maka Allah Maha layak. Baik, itu adalah akhir daripada muqaddimah, ya, muqaddimah daripada syarah apa namanya, Mandhumah Irsyadul Ikhwan. Dan ini kita baca sedikit bagian daripada bab yang pertama. Ya. Qala al-musannif rahimahullah taala al-babul awwalu fi bayani ma fil qahwati wa dukhan. Bab yang pertama dalam penjelasan apa yang penjelasan dalam masalah kopi dan juga rokok. Di sini beliau sebelum membahas hukum, beliau membahas tentang sebuah faedah tentang sejarahnya gitu ya. Beliau mengatakan qala fal hukmu lid-dukhani wal qahwati bainal ulama ikhtilafin ya'ti. Beliau mengatakan qala al-babul awwalu fi bayani ma fil qahwati wa dukhan, bab yang pertama dalam menjelaskan kopi dan juga rokok. Minal khilafi, ada khilaf fi hukmihima, dalam hukum keduanya. Wa idza aradta an ta'rif dzalika, dan jika kalau kamu ingin mengetahui khilaf terjadi hukum kopi dan rokok itu, fa aqulu lakam, aku katakan, al hukmu lid-dukhani wal qahwati, bahwasanya hukum rokok dan juga kopi bainal ulama, antara ulama, bil qasril wazni, dengan menghapus kata ya-nya, hamzahnya untuk kebutuhan wazan. Maksudnya adalah min mutaakhiri a'immatil madzahibil arba'ati. Itu daripada ulama mutaakhirin, dari ulama 4 mazhab. Dzukhtilafin, pernah terjadi khilaf. Jadi ada khilaf baina haramihima, khilaf dalam hal apa? Antara keharaman rokok dan kopi, wa adamihi, dan ketidakharamannya. Jadi pernah terjadi di zamannya sebagian ulama khilaf. Yang pertama khilaf apa? Khilaf masalah rokok. Apakah dia haram ataukah dia mubah? Ya. Kemudian untuk kopi juga pernah terjadi khilaf, kata beliau. Jadi kopi di awal kemunculannya itu pernah terjadi khilaf. Ya. Kemudian beliau mengatakan lakin, akan tetapi al khilafu fil awwali katsirun. Khilaf di masalah pertama atau di bagian pertama itu dukhon, khilaf di masalah rokok katsirun, itu banyak. Wa fi tsani, dan khilaf di bagian kedua yaitu kopi, qalilun, sedikit. Waqad ya'ti, dan apa namanya, akan datang bayanuhu, penjelasannya, wa tafsiluhu, dan perinciannya. Beliau mengatakan nanti akan ada penjelasannya. Kemudian beliau memberikan tambahan walidukhanil masyhuri asma'u. Dan yang pertama beliau membahas tentang masalah rokok. Lidukhan, untuk kata dukhan yang masyhur yaitu rokok, asma'un, dia memiliki beberapa nama. Minha at-tabghu, tabgh. Ya. Ada yang menyebutnya dengan tabgh, tabgh. Wat tutun, ada yang menyebutnya dengan tutun. Kalau dalam kitab fikih atau dalam kitab-kitab mungkin ada yang menemui kata at-tabgh atau kata tutun. Wat tanbak, ya, dengan kaf. Maka ini 3 nama untuk menyebut dukhan, rokok. Ya. Hadza fil arabiyyati kama afadahu at-Tarabishi al-Halabi. Ya. Ya. Dan ini adalah bahasa Arab. Dan ini adalah bahasa Arab. Jadi at-tabgh, tutun, tanbak, itu adalah bahasa Arab. Ya. Dan ini adalah bahasa Arab menurut pendapatnya Al-Imam At-Tarabishi Al-Halabi. Siapa Al-Imam At-Tarabishi Al-Halabi? Ya. Al-Imam At-Tarabishi Al-Halabi, beliau adalah Muhammad At-Tarabishi Al-Halabi, seorang ulama, dan beliau memiliki sebuah kitab namanya Tafsiratul Ikhwan fi Bayani Idrarit Tabghil Masyhuri bid-Dukhan. Ya.
Beliau memiliki sebuah kitab namanya Tafsiratul Ikhwan fi Bayani Idrarit Tabghi Al-Masyhuri Bid-Dukhan. Yaitu tentang masalah bahayanya rokok. Ilman At-Tarabi Syekh Al-Halabi. Khilafan Linabulsi. Berbeda halnya dengan Al-Imam An-Nabulsi. Al-Imam An-Nabulsi, beliau adalah Abdul Ghani bin Ismail An-Nabulsi yang wafat tahun 1143. Dan beliau juga punya kitab, ya, namanya adalah As-Sulhu Bainal Ikhwan fi Hukmi Ibahati Dukhan. Kitab beliau itu. An-Nabulsi dalam kitabnya Sulhu Bainal Ikhwan fi Hukmi Ibahati Dukhan mengatakan haitsu qala inna tabaq wa tanbak ismani ajamiyan. Kata tabaq dan tanbak itu adalah dua nama ajam. Itu adalah dua nama ajam. Ya, seperti Jawa, Jawa gitu kan, itu kan ajam. Ya, beliau mengatakan tabaq dan juga tanbak itu adalah nama ajam. Wa amma ismu fi istilahil ulama ittib. Adapun nama rokok dalam istilah ulama dokter, ulama kesehatan maksudnya dokter. Bahwa banbajir, ya. Banbajir itu. Bi fathil ba'il awal wa tsaniyah wa sukunin nun ma'a kasril jim. Ya, jadi kalau dalam ilmu kedokteran disebut banbajir, ya. Wallahu alam, tapi apakah dipakai atau tidak. Qala fi tuhfatil ikhwan al-mawdu' li hifdzi sihhatil abdan. Ya, beliau menukil dari kitab Tuhfatul Ikhwan. Kitab Tuhfatul Ikhwan yang dinukil oleh Mbah Ihsan Jampes ini adalah sebuah tulisan, sebuah risalah kedokteran yang ditulis oleh Dr. Dawud Afandi Ibnu Sulaiman Abi Sya'ar. Yang beliau menulis sebuah risalah namanya Tuhfatul Ikhwan al-mawdu' li hifdzi sihhatil abdan. Yang beliau wafat tahun 1316 Hijriah. Beliau menulis sebuah risalah kedokteran. Dan beliau menukil mahasiluhu yang ringkasnya adalah ma'al idahi wal bayan dengan tambahan dan penjelasan at-tabghu nabatun mutinatun fi jiwari baldatin tusamma tabaqu bi biladi al-Meksiko fi Amerika Syamaliyah. Tabaq itu ya adalah sebuah tumbuhan yang berasal dari sisi negara yang disebut dengan daerah Tabaco, ya. Tabaco gitu ya. Yang berada daerah Tabaco ini berada di kota Meksiko, ya, kota Meksiko, ya, yang berada di Amerika Selatan. Wa ba'da ma kushifat Amerika wa hajar ilaiha jamun ghafirun min ahli Eropa, dan dia mengatakan, dan setelah Amerika ini dibuka, ya, maksudnya mulai datang penjajah gitu gampangnya, dan berbondong-bondong, ya, pergi ke Amerika, kumpul banyak daripada orang-orang Eropa, wa khalatu ahlaha, dan bercampur dengan penduduk asli dari Meksiko, wa arafu akhlaqahum ta'adau katsiran min awaidihim, dan sudah mengetahui orang-orang Eropa ini tentang akhlak orang penduduk asli, maka mulai mereka terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang asli Amerika. Faja'alu yursiluna badrahu ila autanihim al-Urubiyah. Maka orang-orang yang pindah dari Eropa ke Amerika dan mereka mulai terbiasa melihat orang Amerika yang asli, orang-orang Meksiko yang asli kok biasa menghisap rokok. Akhirnya terbiasa mereka ikut-ikutan dan mengirim tembakau ini, bijinya dikirim ke Eropa. Awalnya seperti itu. Wa kana syuru'uhum fi dzalika fi naqli badrihi ila utanihim al-madhkurati sanata 1518 miladiyah. Al-muwafiqah li sanati 935 hijriyah. Dan awal mula dari perpindahan biji tembakau dari tempat asalnya di Amerika ke tanah Eropa itu tahun 1518 Masehi. Ya, abad ke-15 atau abad ke-16 atau tahun 935 Hijriah, ya, abad ke 10 Hijriah. Illa annahu lam yasha' zar'uhu fi biladi Uruba,
Hanya saja di tahun awal-awal itu belum tersebar pembudidayaannya di negeri Eropa. Hatta ja'at sanah alf wa khamsimi'a wa sittin miladiyah al-muwafiq li sanati 900 wa sab'in hijriyah hingga tahun 1560 Masehi atau 977 Hijriah. Hina adkhalahu Yuhana fil Yud Safir Funisia inda Malikil Burqanal fi Amerika Panama. Sampai akhirnya Yohana fil Yud ya, seorang duta dari Funisia bertemu dengan Raja Burqanal di Amerika, di Panama. Ezada fi Funisia wa sya'afiha. Maka Yohana fil Yud ini mulai menyebarkan ke Venesia dan akhirnya tersebarlah di sana. Tsumma naqalahu min hunaka rahib Funisiawi ismuhu Fusis Loren. Ya. Setelah itu ditambahi ya, ada seorang pendeta ya, namanya adalah Fusis Loren wa sya'ahu fi aktsari aqtari Eropa, dan dia membantu untuk menyebarkan penyebaran benih dari tembakau ini di seluruh daerah Eropa. Hatta sya'a fi aktsari bilad, hingga tersebar ke banyak dari negeri. Intaha ma fihi kifayah. Ya, cukuplah nukilan ini. Maka ini adalah sejarah daripada rokok. Adapun kopi, beliau mengatakan wa amal qahwatu, adapun kopi fahiya masyrubun ma'rufun mustahdharun minal bun. Maka dia adalah minuman yang diketahui dan dia berasal dari albun. Albun itu biji kopi. Wa sayati faidatu syurbiha, dan akan datang faedah manfaat daripada meminum kopi. Walakin lam takun ma'rufatan, akan tetapi hal tersebut, faedah dari minum kopi itu dulu ya pernah terjadi pada zamannya, tidak diketahui manfaatnya apa. Indal aqdamiyin, di sisi orang-orang yang di zaman awal munculnya kopi ini. Wa minal muakkadi, dan yang menguatkan hal tersebut, anal Arab, bahwasanya orang Arab arafu khawasaha, mengetahui kekhususan dimiliki oleh kopi ini. Wasta'maluha ba'dal hijratin nabawiyah nahwa jilaini, dan mereka memakainya 2 abad setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ya setelah masa hijrah. Jadi abad kedua atau abad ketiga ya. Fa'akhadat au fa'ukhidat 'inda dzalika al-ahdu tamtaddu ta'atuban wasta'malan ila 'am 1600 ba'dal milad al-muwafiq 1017 ba'dal hijrah. Haitsu intaqalat fi hadzal tarikh ila Eropa. Maka teruslah terjadi ya, pernah mengetahui atau mengenal tentang kopi ini. Ya, mengenal tentang kopi ini, dan juga sebagian orang memanfaatkannya. Ya, sebagian orang memanfaatkan sejak sekitar abad kedua atau abad ketiga Hijriah sampai tahun 1600-an Masehi atau sekitar 1017 Hijriah. Di mana di tahun-tahun itu sudah mulai kopi ini tersebar ke daerah Eropa. Sudah mulai kopi ini tersebar di daerah Eropa. Wa hunaka amman tisharuha, dan di Eropa mulailah tersebar firat mahsulatuha wa kathura isti'maluha, dan banyak pembudidayaannya dan banyak pemakaiannya baina syu'ubi Uruba wa Asia wa Afrika. Kemudian antara penduduk Eropa, Asia, dan juga Afrika. Kadza fi Tuhfatul Ikhwan mulakhasan. Demikianlah dalam kitab Tuhfatul Ikhwan secara ringkas. Jadi kopi ini memang sejak zaman awal orang Arab sudah mengenalnya. Ya, orang Arab sudah mengenalnya, dan semakin tersebar di Eropa dan tanah yang lainnya ketika tahun 1600-an Masehi. Baik, demikian insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasannya. Allah taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillah.